The power of dreams. Ya, Honda Lovers, balik lagi bareng gua Reza dari Honda Bandung Center. Ya, di bulan Mei kemarin nih, kita udah dikejutkan oleh PT Honda Prospek Motor yang menampilkan mobil konsep N7X, New 7-Seater Excitement. Ya, di situ kita baru lihat doang bagian luarnya, ya, dimensinya, eksteriornya, dan akhirnya nih, di bulan September ini, 2021, kemarin tepatnya, dari PT Honda Prospek Motor melakukan global launching pertama di dunia, ya, yaitu Honda All New BR-V. Ya, nah, Honda All New BR-V ini tampil bener-bener baru semua, dari mulai eksterior, interior, mesin. Nah, kebetulan yang ada di hadapan kita semua ini adalah tipe dari Honda BR-V yang tipe Prestige CVT, ya. Jadi untuk BR-V ini sendiri, All New BR-V ini ada 5 tipe, tipe SMT, EMT, CVT, ya, dan juga Prestige dan juga Prestige Sensing. Nah, nggak apa-apa ya, kita belum bisa mereview nih yang Sensingnya, tapi kita bakal lihat dulu bareng-bareng, ya. Ini untuk yang tipe Prestige-nya. Apa aja bedanya, ya? Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama mungkin dari tampilan depan dulu, ya. Jadi kalau kita lihat bagian eksterior depan benar-benar full berubah, ya. Tampilannya sekarang kalau kita lihat dia lebih gagah lagi, ya, jadi lebih kokoh seperti itu, ya. Untuk bagian depannya, headlampnya sudah mengusung tentunya teknologi terbaru dari Honda, yaitu full LED dan juga dilengkapi dengan LED DRL, ya. Dan yang menariknya lagi, full LED headlamp ini teraplikasi di semua tipe, dari mulai tipe SMT sampai tipe yang paling tinggi, si Prestige Sensing, ya. Nah, kita bisa lihat sini tampilannya untuk yang si full LED headlampnya, lalu juga di bawahnya untuk yang tipe Prestige juga sudah mendapatkan si lampu fog lamp yang dengan model LED, ya. Di sini kita bisa lihat perbedaan dengan tipe yang N7X, ya. Kalau N7X kan ada semacam LED bar-nya. Untuk yang versi produksi massalnya bentuknya seperti ini, ya. Jadi menambah kesan crossover, ya, si SUV-nya ini sendiri, ya. Jadi lebih gagah lagi nih. Nah, lalu kita ke bagian tengah, ya. Untuk yang tipe Prestige ini mendapatkan front grille-nya dia menggunakan material black glossy, ya, di bagian depannya. Jadi kesannya sih memang lebih sporty ada gitu, ya. Sportinya ada, tangguhnya juga ada. Nah, untuk yang berbeda dengan yang tipe si Sensing, tentunya kalau Sensing di bagian atasnya ada kameranya, ya. Sedangkan kalau untuk yang Prestige ini dia belum ada. Nah, tidak lupa juga di bagian bawah ada front under spoiler juga yang menambah kesan sporty. Ya, oke, mungkin kita langsung aja ke bagian samping, ya. Oke. Ya, sekarang kita udah di bagian samping dari Honda All New BR-V. Ini bagian yang paling saya suka, ya. Kenapa? Karena kalau dari desain, ya, di sini ada tarikan garis tegas memanjang dari depan sampai belakang, ya, sampai headlamp bagian belakang. Itu menambah kesan yang semakin gagah gitu, ya, dari si Honda All New BR-V ini. Jadi benar-benar sesuai dengan slogannya Driving Redefined, ya. Jadi kira-kira ada standar baru nih yang mau diciptakan oleh si Honda All New BR-V ini, ya. Jadi nanti kita bisa lihat ada fitur safety-nya juga, ada juga mesin yang baru, dan juga kenyamanan di dalamnya juga yang semakin memuaskan pada saat kita berkendara. Nah, kita lihat dulu dari bagian samping, ya. Untuk di bagian samping ini mungkin bagian bawah dulu, ya. Kita lihat di bagian velgnya. Untuk yang tipe Prestige ini dia menggunakan velg ukuran 17 inch dengan profil ban dari Bridgestone Turanza, ya, 21555. Ya, seperti itu. Untuk model velgnya dia two-tone color. Kalau untuk yang tipe S dan tipe E dia menggunakan velg ukuran 16 inch, ya. Nah, karena dia dengan model baru, dimensi baru, sasis baru gitu, ya, si All New BR-V ini mengalami peningkatan yang signifikan di ground clearance-nya. Ya, jadi kalau BR-V sebelumnya kan dia 201 mm. Nah, yang All New BR-V ini sekarang menjadi 220 mm. Jadi kita kalau lagi berkendara di medan apapun gitu, ya, makin pede ngelewatinnya. Karena sekarang dia tingginya bertambah seperti itu. Nah, untuk di bagian depan tadi menyambung, ya, kita bisa lihat juga di sini dia menggunakan pengereman ada disc brake, ya, dan juga kestabilan. Nah, ini yang menarik nih, yang menarik, ya, karena mobil lebih tinggi, bagaimana dengan kestabilannya? Untuk kestabilannya sendiri kita bisa lihat di sini dia menggunakan suspensi McPherson Strut, juga dilengkapi dengan underload pad, ya, untuk menambah kestabilan berkendara. Dan juga si geometrinya sendiri itu juga sudah disesuaikan, sudah di-adjust, jadi jangan perlu khawatir. Kalau misalnya lagi berkendara, itu pasti tetap stabil dan tetap nyaman juga. Seperti itu, ya.
Nah, kita ke bagian sini, ini tentunya spionnya juga sudah auto foldable ya. Untuk bagian handle grip, dia menggunakan model yang chrome seperti ini. Lalu di bagian atas ya, seperti ciri khas mobil SUV, dilengkapi dengan roof molding ya, jadi menambah kesan SUV banget seperti itu ya. Lalu bagian belakang, kita ke bagian belakang, kita bisa lihat di sini ada set under spoiler. Jadi untuk tipe Prestige dan Prestige Sensing, Honda Sensing mendapatkan set under spoiler, dan juga dari depan sampai belakang ada over fender juga ya. Di sini modelnya warna Dove, jadi menambah kesan SUV-nya semakin kental lagi seperti itu. Yuk, habis ini kita langsung lihat aja nih ke baris belakang. Oke, nah sekarang kita udah di bagian belakang nih dari si Honda All New BR-V. Ya kalau kita lihat sekilas bagian belakang, karena dia lebih tinggi ya, jadi wah, kesan gagahnya memang dapat sekali. Mungkin dari bagian atas ya, atas tentunya untuk antena sudah mendapatkan shark fin antena, lalu juga di bagian bawahnya di sini ada high mount stop lamp, lalu juga kaca dengan visibilitas yang luas, dan juga ada wiper belakang, ada logo Honda di tengah, BR-V, dan tentunya unit Prestige mendapatkan emblem Prestige. Untuk headlamp bagian belakang sendiri, dia menggunakan lampu belakang LED kombinasi. Di sini ada LED light bar-nya dengan lampu kombinasi. Lalu di bagian bawah ya sudah mendapatkan pula sensor parkir sebanyak 4 buah ya, 1, 2, 3, 4. Dan di bawahnya ada multi reflektor juga atau mata kucing, dan juga rear under spoiler. Dan yang detail kecil yang menarik lagi adalah di sini ada lampu ya, lampu untuk plat nomor ya. Nah, itu juga hal detail yang menurut saya luar biasa diberikan oleh Honda. Lalu mungkin kita langsung lihat aja ke bagian dalam ya, di bagian bagasinya. Nah, kalau kita buka bagasinya, ini juga mengalami improvement di mana keluasan dari bagasinya sendiri dia bertambah. Ya, jadi teman-teman di sini kalau bisa lihat si bagasi BR-V ini sendiri, sekarang dia ada trunk boardnya ya, atau ada papannya. Jadi kalau misalnya kita mau naruh barang-barang yang ringan, ini bisa, atau misalnya kita mau menyesuaikan bawa barang beban yang berat seperti itu ya, ini bisa dikebawahin. Dia bisa menampung beban maksimal 75 kilo seperti itu. Ini juga tentunya kursi, kalau saya rebahkan bagian kanan, kiri, atau baris kedua memanjang, itu nantinya bisa rata lantai ya, sehingga fleksibilitas kabin itu lebih menyenangkan lagi. Kita bisa bawa barang yang lebih banyak lagi seperti itu. Nah, bagaimana nih? Kayaknya puas banget ya kalau misalnya jalan-jalan bareng keluarga, bawa barang yang banyak gitu ya. Nggak perlu khawatir nih dengan Honda All New BR-V, semua pasti terakomodir. Mungkin kita langsung ke bagian samping sekarang. Ayo. Nah, sekarang kita udah di bagian samping ya. Kita mau coba masuk nih ke unit dari si All New Honda BR-V ini. Tapi sebelum masuk, yang mengejutkan adalah ternyata All New Honda BR-V ini juga mendapatkan fitur remote engine start. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi kita bisa masuk ke mobil, manasin mobil seperti itu ya. Mobil mesin nyala, AC nyala, tanpa harus masuk ya. Ini saya akan coba praktekkan ya teman-teman ya. Jadi saya hanya megang remote-nya saja. Saya tekan lock 2 kali. Lalu saya tekan hold ya di sini. Ya, dan mesin otomatis menyala serta juga AC otomatis menyala. Ya, fitur ini berfungsi memang untuk mendinginkan. Jadi kalau kita masuk sudah dingin, seperti ya, mesin sudah siap. Kalau mau matikan gampang saja, tinggal pencet saja tombol locknya ataupun kita diamkan selama 10 menit seperti itu. Oke, kita mungkin langsung masuk saja, dan masuk pun ini menggunakan smart entry yang model genggam saja ya. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi mencet tombol ya, seperti itu. Tinggal genggam saja. Spion menggunakan auto foldable, dia langsung terbuka dan kita bisa langsung masuk ke unitnya. Yuk, kita masuk ke dalam. Oke, nah sekarang nih kita udah berada di baris pertama dari Honda All New BR-V. Tentunya yang pertama saya rasakan sensasinya ini berbeda ya dengan BR-V yang sebelumnya. Karena sekarang dia ground clearance-nya bertambah. Jadi juga untuk visibilitas juga kita jadi lebih enak nih ngelihat ke bagian depan gitu ya. Jadi SUV feeling-nya tuh dapat banget gitu ya kalau kita senang dengan duduk yang posisinya tinggi seperti ini. Oke, mungkin langsung aja saya akan review dari sebelah kanan dari door trim ya. Untuk door trim sendiri tampilannya seperti ini. Di sini kita bisa lihat ada material kulit ya, jadi tidak hanya ada di armrest saja, tapi juga di door trim. Lalu juga di sini ada pengaturan untuk power door lock juga untuk pelipatan spion. Dan juga yang menarik di sini ya untuk All New BR-V ini adalah dia ada fitur auto juga, power window anti pinch ya. Jadi di sini kalau misalnya kita mau menutup gitu ya, tapi ada yang menghalangi, ini bisa mencegah supaya kacanya tertutup seperti itu. Dan juga ada key timer juga. Jadi kalau misalnya suatu waktu nih teman-teman ya, misalnya lagi berkendara terus tiba-tiba lupa nih ya. Kadang-kadang kita matiin mesin tapi lupa nih kaca belakang belum nutup. Nah, ini kita bisa
nutup kaca tanpa perlu nyalain mesin gitu. Kadang-kadang kita suka lupa ya. Nah itu menarik sekali fitur barunya. Lalu juga di bagian bawah ini ada cup holder juga ya, untuk penyimpanan botol seperti itu. Di bawah ini ada lokasi untuk pembuka tangki bensin, mesin, dan di sini ada VSA ya, Vehicle Stability Assist. Dan untuk menyalakan mesinnya sendiri tentunya sudah menggunakan tombol engine start stop Honda ya, dengan ciri khasnya yang berdenyut berwarna merah. Lalu juga ada kisi AC. Nah, dan untuk tampilan dari si speedometernya juga baru ya, dia modelnya baru. Di sini juga terdapat TFT 4,2 inch ya. Jadi digital. Di sini kita bisa melihat nih informasi berkendara ya. Di sini misalnya informasi terkait dengan average, terus juga kalau misalnya ada pintu yang belum tertutup ya, dia akan ada notifikasi juga seperti itu. Jadi sangat lengkap sekali ya. Lalu di sini juga ada tuas one touch steering sinyal dengan sekali sentuhan kita bisa mengatur ya seperti itu ya kalau lagi di perjalanan. Dan di sebelah kiri untuk kemudi ini ada audio steering switch ya untuk mengatur audio. Nah di sebelah kanan kalau misalnya untuk tipe yang Honda Sensing ya, tentunya ada tombol pengaturannya untuk Honda Sensing itu sendiri ya. Lalu untuk setirnya ini untuk yang tipe Prestige dia sudah dibalut dengan kulit juga. Kita ke bagian bawah. Oh sebelumnya ya, untuk pengaturan dari si setirnya ya, jadi untuk pengaturannya dia tilt ya, dia posisinya bisa kita naik turunkan, kita atur sesuai dengan posisi mengemudi. Dan untuk joknya sendiri ini luar biasa empuk ya. Waduh, ini joknya model baru, terus juga tebal sekali, nyaman, dan bisa diatur juga untuk yang pengemudinya ada head adjusternya. Jadi kita kalau misalnya mau naik turunkan seperti itu ya, bisa sekali. Di sebelah kiri, ya di sebelah kiri saya ini ada armrest ya, jadi untuk menumpang selama perjalanan supaya nyaman seperti itu. Dan juga untuk transmisi. Nah, untuk transmisi sendiri dia karena ini Prestige, dia hanya tersedia tipe CVT, modelnya straight seperti ini. Kalau untuk yang manual itu ada 6 percepatan ya, yang untuk tipe S dan tipe E-nya ada manual itu 6 percepatan. Lalu di bagian bawahnya, di sini ada cup holder 2 penyimpanan dan juga ada untuk power outlet ya. Jadi di baris pertama juga sudah terdapat power outlet. Nah, di bagian atas, ke bagian atas ini adalah tampilan dari AC-nya. Bentuknya dia sudah menggunakan model yang digital. Di sini juga ada fitur autonya, lalu juga ada pengaturan arus semburan, dan juga tentunya suhu, seperti itu ya. Mungkin ke sebelah kiri dulu, kita lihat untuk glove box-nya. Dan ada detail kecil yang menarik ya. Di sebelah kanan sini ada card holder atau penyimpanan kartu ya. Jadi di sini mau nyimpen kartu bisa di sebelah sini. Oke, nah secara keseluruhan untuk interiornya sendiri memang si All New BRV ini dia modelnya baru ya, fresh sekali untuk di Indonesia. Di sini kita bisa lihat ada material empuknya juga di sini ya, menambah kesan mewah ya pada saat kita berkendara. Nah, tentunya bagian atas, oke, mungkin kita ke bagian atas dulu. Di sini juga ada sun visor ya, ada kaca. Kalau untuk yang tipe Honda Sensing, dia sudah dilengkapi dengan si lampu ya. Untuk yang tipe Prestige ini belum. Lalu juga untuk spion tengah, day night rearview mirror. Di bagian atas ada lampu baca, seperti itu. Dan di bagian depan, kanan kiri, speaker, ada tweeter 2 buah, dan juga speaker total ada 4. Nah, kita mungkin masuk ke bagian head unit ya, karena ini salah satu fitur kenyamanan berkendara juga. Oke, kita langsung masuk ke head unit. Nah, untuk head unit sendiri dia 7 inch. Di sini kita bisa lihat ada beberapa bagian, beberapa fitur. Yang pertama tentunya ada radio, ada telepon, gitu ya, ada Bluetooth, ada USB, dan juga yang paling dibutuhkan saat ini kayaknya kalau berkendara, kita smartphone connection. Dan kebetulan untuk head unitnya sendiri dia sudah support si Apple CarPlay atau Android Auto. Jadi caranya mudah sekali. Di sini ada tombol USB sebelah kanan bawah. Kita tinggal colokin aja nih ya, menggunakan kabel USB original seperti itu. Lalu tinggal koneksikan ke handphone kita. Nah, ini nanti kalau sudah connect, dia langsung muncul seperti itu ya. Jadi mau Spotify atau kita misalnya mau lihat maps seperti itu ya, mau petunjuk jalan, ini mudah sekali seperti itu. Oke, nah ini untuk baris pertama. Oh ya, di bagian bawah juga ada APAR ya. Jadi karena sekarang semua mobil Honda ini sudah dilengkapi dengan alat pemadam api ringan, dia tipe servo, jadi sudah dilengkapi juga. Nah, tidak lupa juga sudah dilengkapi dengan seat belt ya, dengan mode pretensioner and load limiter. Luar biasa ya. Jadi sebetulnya saya nggak sabar ya, karena saya pas tadi masuk ke dalam, saya juga ngerasa mobil ini lebih kedap seperti itu ya, karena informasinya si insulationnya ini diperbaharui
lebih tebal lagi. Jadi harusnya nanti pada saat berkendara ya, kalau kita bisa nyobain, itu lebih kedap lagi nih, lebih nyaman lagi pada saat berjalan. Oke, mungkin kita langsung ke baris kedua ya, karena baris pertama ini udah cukup untuk di reviewnya. Yuk, langsung ke baris kedua. Nah, karena si Honda All New BR-V ini adalah mobil LSUV ya, tentunya biasanya kalau bepergian kita nggak cuma ada di baris pertama, tapi kita juga mengajak anak kita, mengajak keluarga kita, kakek nenek kita, dan tentunya kenyamanan di baris kedua juga harus dipertimbangkan. Nah, kebetulan saya udah di baris kedua. Di sini dengan posisi duduk saya mendapatkan ruang kaki yang sangat lega ya. Jadi di sini masih lega sekali. Baris ke sebelah saya pun juga sama, lalu juga untuk AC di bagian atas ada tipe double blower ya, dan di sini ada pengaturan juga. Lalu untuk keseluruhan ya, interiornya ini tipe Prestige mendapatkan warna hitam nih ya. Jadi emang kesannya sporty ya, baik jok maupun interior atas. Nah, yang di bagian door trim baris kedua ini juga ternyata di armrest dan di door trimnya masih dikasih kulit nih ya. Wah, ini detail-detail menarik ya, jadi nambah kesan mewah lagi. Di bagian bawahnya ada cup holder ya untuk menyimpan barang. Lalu juga misalnya kita bepergian membawa balita seperti itu ya, nggak perlu khawatir karena All New Honda BR-V juga dilengkapi dengan fitur Isofix setter di bagian sini ya, jadi untuk menyimpan car seat ya. Dan di bagian tengah ini juga ada improvement, yaitu penambahan armrest ya. Jadi kalau kita berjalan mau relax ya, tinggal diturunin aja nih armrestnya. Dan di bagian depan juga sudah ada seat back pocket ya untuk tipe Prestige. Dan jangan lupa kalau kita berpergian bawa handphone gitu ya, mau ngecas gampang, nggak perlu berebut sama yang di bagian depan. Karena di baris kedua pun juga ada power outletnya seperti itu ya. Oke, luar biasa sekali. Jadi untuk baris kedua saya kira sudah cukup nyaman sekali. Langsung aja mungkinnya kita bisa lihat gimana sih kondisi di baris ketiganya. Yuk, kita ke baris ketiga. Nah, sekarang kita mau coba masuk ke baris ketiga. Di Honda BR-V ini, dia memiliki fitur One Touch Tumble ya. Jadi, kita cukup dengan sekali sentuhan aja di sini. Set gitu ya. Kursi baris kedua akan langsung terangkat. Jadi, kita nggak perlu lagi nih susah-susah ngangkat seperti itu ya. Dan juga, walaupun dia ground clearance-nya naik gitu ya, lebih tinggi, tapi akses masuknya juga masih mudah. Masih nyaman juga ya untuk semua umur. Oke, kita coba lihat ke baris ketiga. Nah, ini dengan posisi duduk saya di baris ketiga ya, seperti ini kita bisa lihat masih sangat luas ya. Di bagian kanan ini ada power outlet juga, jadi di tiap baris untuk All New BR-V ini sudah mendapatkan power outlet. Dan tadi juga saya lupa mention nih, untuk si tempat duduknya semuanya sudah mendapatkan headrest juga ya, dengan mode adjustable, jadi kita bisa naik turunkan seperti itu ya. Dan juga full kulit untuk bagian belakang, jadi sama mewahnya, sama nyamannya dengan duduk di baris kedua. Nah, ini kita bisa lihat ada cup holder juga di bagian sini. Oke, mungkin seat belt ya. Oke, seat belt juga di bagian kedua dan ketiga ini, baris kedua ketiga, dia menggunakan seat belt 3 titik. Jadi sudah aman juga nih untuk kita duduk di baris ketiga maupun kedua. Oke, mungkin kita langsung lihat bagian akhir nih ya. Bagian mesin yang ditunggu-tunggu. Katanya mesinnya juga baru. Oke, kita langsung aja ke bagian depan. Yuk. Oke, sekarang kita sudah berada di bagian depan. Kita mau ngecek nih si ruang kap mesinnya dari si Honda All New BR-V nih. Ya, untuk ruang mesinnya sendiri, si All New BR-V ini mendapatkan mesin baru dibandingkan BR-V generasi sebelumnya. Jadi dia menggunakan mesin iVTEC 1500 cc DOHC ya. DOHC dengan output tenaga 121 PS dan torsi 145 Nm. Di sini ada improvement tenaga dan juga efisiensi ya, diklaim lebih irit sampai 3% seperti itu. Nah, untuk si ruang mesinnya sendiri kita juga bisa lihat di sini ada peredam juga, dan si ruang mesinnya juga sudah dicat seperti itu ya. Jadi memang untuk dalam perjalanan jauh seperti itu ya, kita membutuhkan mobil yang enak digunakan, yang tenaganya besar tapi juga irit. Nah, si All New BR-V ini dengan mesin yang terbarunya ini bisa menjawab kebutuhan tersebut. Oke. Nah, tadi setelah mesin sudah, kenyamanan sudah, di baris pertama sudah, kita tentunya juga membutuhkan namanya si keselamatan ya. Dan All New BR-V ini membawa satu fitur baru yang mungkin tadi sudah saya sebutkan di awal, yaitu fitur Honda Sensing yang ada di tipe Prestige Honda Sensing, di mana di situ ada fitur keselamatan, support safety seperti itu ya, yang bisa membantu kita ya sebagai pengemudi kalau misalnya terjadi potensi tabrakan atau kecelakaan. Yaitu di situ ada fitur namanya Adaptive Cruise Control, lalu juga ada fitur namanya Lane Keeping Assist System LCAS ya, RDM, untuk menjaga supaya mobil tidak keluar jalur seperti itu. Lalu juga ada fitur Auto High Beam ya, dan juga fitur baru yaitu LCDN.
lead car departure notification. Nah, jadi kalau misalnya nih ada mobil di depan, ya kita lagi di perempatan seperti itu, lalu mobil di depan sudah maju dan kita masih diam, akan ada notifikasi masuk. Wah, jadi canggih banget ya. Selain itu juga ada fitur baru juga yang ada di all new BRV, yaitu walkway auto lock. Ya, jadi di mana kita meninggalkan mobil, ya tinggalin aja sampai jarak 2 meter, kita nggak perlu ngunci karena mobil akan terkunci secara otomatis. Ya, nah itu jadi kalau sekilas ya tadi teman-teman mungkin lihat dari review ini sudah banyak perubahan ya, baik dari mesin, dari eksterior, dari interior ya. Mobil dimensi bertambah besar sehingga bertambah luas juga dan bertambah nyaman juga ya dengan tadi keselamatan dan kenyamanan yang ada di dalam mobil. Mungkin teman-teman bisa langsung datang aja nih ke pameran yang ada di kota-kotanya ya seperti itu, dan juga mungkin bisa langsung kontak aja nih teman-teman di dealer Honda seperti itu ya. Karena yang menarik adalah mobil ini memang baru bisa diterima oleh konsumen, yaitu paling cepat awal 2022. Tapi bagi konsumen atau teman-teman nih yang misalnya booking di periode September sampai Desember, itu tidak akan mengalami kenaikan harga. Ya, nanti untuk harganya nanti akan diumumkan di lain waktu ya. Nanti tunggu aja informasinya. Mungkin itu aja dari saya, dari Reza. Kalau misalnya ada salah kata, mohon maaf ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa, dadah.